Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-66 ayat 2. Yesaya pasal 66 ayat yang kedua saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Saya akan ulangi bagian B dalam Yesaya 66 ayat 2 bagian B dikatakan, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, orang yang dipandang Tuhan. Orang yang dipandang Tuhan. Menjadi orang yang dipandang Tuhan, menjadi orang yang diperhatikan Tuhan, tentunya ini menjadi kerinduan, merupakan kerinduan kita semuanya. Menjadi kerinduan saya, menjadi kerinduan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kita ingin menjadi orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Kita ingin menjadi orang-orang yang dipandang oleh Tuhan. Menjadi orang yang dipandang Tuhan artinya menjadi orang yang disukai Tuhan. Menjadi orang yang dikasihani oleh Tuhan. Menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca Yesaya pasal 66 ayat yang kedua dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini tentang bahwa tetapi kepada orang inilah aku memandang, di sana dijelaskan bahwa tetapi kesukaanku ialah. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan kesukaanku ialah. Dan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan aku akan mengasihani. Jadi orang yang dipandang Tuhan artinya orang yang disukai Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini tentunya menjadi kerinduan kita semuanya. Untuk menjadi orang yang dipandang Tuhan, untuk menjadi orang yang diperhatikan oleh Tuhan, untuk menjadi orang yang disukai, dikasihi oleh Tuhan, kita tidak harus menjadi orang yang kaya. Kalau kita menjadi orang yang kaya, puji Tuhan, Tuhan mempercayakan kita harta, kekayaan, kita menjadi orang yang kaya, puji Tuhan. Tetapi untuk menjadi orang yang dipandang Tuhan, orang yang disukai, dikasihi oleh Tuhan, tidak harus menjadi orang yang kaya. Untuk menjadi orang yang dipandang Tuhan, juga tidak harus menjadi orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, menjadi public figure. Tidak harus seperti itu. Kalau Tuhan mempercayakan kita punya kedudukan, punya pangkat, puji Tuhan. Tetapi kalaupun tidak, itu tidak masalah. Karena untuk menjadi orang yang dipandang Tuhan, untuk menjadi orang yang disukai Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, tidak harus memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, kekayaan. Karena Tuhan tidak memandang semuanya itu. Kita belajar dari ayat yang kita baca ini, untuk menjadi orang yang dipandang Tuhan, yang pertama dikatakan bahwa tetapi kepada orang inilah aku memandang.
Yang pertama, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Dan untuk menjadi orang yang dipandang Tuhan, kita harus menjadi orang yang memiliki kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati untuk menjadi orang yang dipandang Tuhan, untuk menjadi orang yang disukai Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tentang kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Di dalam Yesaya 66 ayat 2, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi kesukaanku ialah orang yang rendah hati, yang menyesali dosa-dosanya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup juga dikatakan, aku akan mengasihani orang yang rendah hati dan penuh penyesalan akan dosanya. Jadi Tuhan memandang orang yang rendah hati. Tuhan memperhatikan, menyukai, mengasihani orang yang rendah hati. Dan artinya bahwa Tuhan itu memperhatikan orang yang menyesali dosa-dosanya, orang yang hancur hati. Kalau kita membaca di dalam firman Allah yang hidup dan juga terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Tuhan mengasihani, Tuhan menyukai orang yang rendah hati dan penuh penyesalan akan dosanya. Pemazmur mengungkapkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menyukai, Tuhan mengasihi, Tuhan suka, Tuhan memandang orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang hancur hati datang di hadapan Tuhan menyesali dosa-dosanya. Dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-19 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Daud adalah seorang yang memiliki kerendahan hati. Ketika Daud melakukan dosa yang fatal, Daud melakukan perzinahan dengan Batseba, dan untuk menutupi dosanya, Daud merencanakan menjadi dalang dari kematian Uria, suami dari Batseba. Daud menyuruh supaya Uria itu dalam peperangan ditaruh di bagian paling depan, dan ketika terjadi peperangan yang hebat, supaya prajurit pasukan yang lain mundur sehingga Uria ditinggal di depan dan mati. Daud melakukan kejahatan yang begitu luar biasa. Dan Allah murka kepada Daud. Allah marah kepada Daud. Allah menegur Daud. Teguran dan hukuman Tuhan sampaikan melalui Nabi Natan. Dan ketika Daud ditegur oleh Nabi Natan, Daud memiliki kerendahan hati. Daud tidak menutupi lagi kesalahannya, dosa-dosanya. Daud tidak lagi membela dirinya. Tetapi Daud memiliki kerendahan hati. Daud hancur hati. Dia hancur hati. Dia menyesali segala dosa-dosanya. Penyesalan dan pertobatan Daud bisa kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51. Daud memiliki kerendahan hati, dia tidak membela diri, tapi dia mengalami kehancuran hati dan dia menyesali akan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, Allah tidak membatalkan perjanjiannya dengan Daud. Dan Daud tetap memiliki janji Allah bahwa Allah akan mengokohkan kerajaannya. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 dikatakan, ini perjanjian Tuhan dengan Daud. Apabila sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi
Daud tetap mengalami janji Tuhan, tidak dibatalkan karena dia memiliki kerendahan hati, hancur hati, dan menyesali dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dipandang Tuhan, disukai Tuhan, dikasihani Tuhan adalah orang yang memiliki kerendahan hati, yang hancur hati di hadapan Tuhan dan menyesali dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang dipandang Tuhan, disukai, dikasihani oleh Tuhan. Kita kembali kepada Yesaya 66 ayat yang kedua, dikatakan, dan yang gentar kepada firman-Ku. Jadi gentarlah kepada firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikasihani Tuhan, disukai Tuhan, dipandang oleh Tuhan. Tuhan dan firman-Nya tidak dapat dipisahkan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Firman dan Allah tidak bisa dipisahkan. Seperti apakah orang yang gentar kepada firman-Nya? Yesaya 66 ayat yang kelima bagian A dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Jadi orang yang gentar kepada firman-Nya, dia akan mendengarkan firman Tuhan. Artinya akan taat melakukan firman Tuhan. Itulah orang yang gentar kepada firman Tuhan, akan mendengarkan dan taat melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang dipandang Tuhan, diperhatikan, disukai, dan dikasihani oleh Tuhan, mari milikilah kerendahan hati. Jadilah orang yang memiliki kerendahan hati. Dan juga kita harus menjadi orang yang gentar kepada firman Tuhan. Artinya mendengarkan firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan firman-Nya, orang yang memelihara firman-Nya. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita tentunya juga akan taat melakukan firman-Nya. Kita menjadi orang-orang yang disukai Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang dipandang dan diperhatikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu, segala anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami untuk menjadi umat-umat-Mu yang selalu memiliki kerendahan hati Tuhan. Ajar kepada kami untuk menjadi umat-umat-Mu yang selalu gentar kepada firman-Mu, yang mau mendengarkan dan taat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang disukai oleh Engkau. Kami menjadi orang-orang yang dikasihani oleh Engkau. Kami menjadi orang-orang yang diperhatikan, dipandang oleh Engkau. Terima kasih yang menjadi doa dan syukur kami. Ingatlah firman yang Engkau katakan kepada kami, keluarga GPDI LSAD Magelang. Oleh karena Engkau telah membuat kami berharap, inilah penghiburan kami dalam sengsara kami, bahwa janji-Mu menghidupkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.